Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-qa'imin wal qa'imat, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik hidayah, lindungan dan inayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam ini kita mesti bersyukur kepadanya. Sungguh banyak nikmat yang diberikannya. Pertama, kita masih bernapas dan masih hidup. Berarti masih ada waktu untuk berbenah. Yang kedua, diberikannya dia nikmat sehat dan juga sempat. Berapa banyak orang yang sehat tapi tidak sempat. Yang ketiga, diberikannya kita niat yang mudah-mudahan semata-mata karenanya ikhlas, sehingga kita hadir pula di tempat yang suci ini, di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu salah satu dari masjidnya. Yang keempat, disampaikannya kita kepada malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, 2/3 dari malam-malam yang utama ini sudah kita lewati. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapatkan apa yang diinginkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun kesalahan yang telah dilakukan. Karena itulah target terbesar daripada puasa Ramadan ini. Nabi katakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala hanya dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini siang harinya. Kemudian Nabi katakan lagi, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang qiyamu Ramadan karena iman dan berharap pahala hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian Nabi katakan lagi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, kita tidak tahu apakah kita sudah tercatat yang sudah mendapatkan nikmat diterima dan diampuni dosa. Tetapi biasanya amalan yang diterima melahirkan kenikmatan luar biasa untuk senantiasa menambah. Sebab seperti kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, at-ta'at, ketaatan itu akan memanggil saudara-saudaranya. Jadi kalau terlihat dalam diri kita semakin nikmat dalam taat, berharaplah mudah-mudahan itu tanda bahwa amal kita diterima. Sehingga karena memang sudah begitu lazimnya, antum kalau mengajukan proposal diterima sekali, nak ngulang nggak? Nak ngulang kan? Iya tak? Tapi kalau tidak pernah terima, nah. Kalau perlu ajukan yang lebih besar. Sama ketika melamar cari istri, diterima rata-rata, nak ngulang lagi. Karena yakin diterima. Jadi kalau tuan-tuan amalnya diterima, insya Allah semakin semangat kita menambah amal itu.
Maka siapa yang mundur sebelum selesai, itu berarti dia telah menganulir diri sendiri, mendiskualifikasi. Tapi ketika kita tetap maju dan maju, berarti masih ada harapan untuk tetap mendapatkan yang diharapkan. Ma'asyil kiram, malam ini malam-malam al-asrul awakhir min Ramadan. Sepakat ulama kita mengatakan bahwa afdalul layali sanah asyru awakhir Ramadan, bahwa malam-malam terbaik sepanjang tahun itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Subhanallah. Maka patut kita, kalaulah di malam pertama, kedua sampai malam ke-20 kita bersemangat dan ingin mendapat, tentu ingin mendapat keuntungan di malam-malam yang dilipat gandakan ini, yang penuh dengan keutamaan ini, kita lebih bersemangat lagi. Tadi saya katakan, proposal pertama nilainya sekian, diterima. Proposal sekarang berlipat-lipat lagi, pasti lebih bersemangat. Apalagi memang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Saya tidak boleh panjang-panjang. Waktu sudah hampir juga habis. Baru nak mulai habis waktu. Baik. Kita untuk mendapatkan kemenangan, untuk berhasil mencapai gelar yang telah dijanjikan, yaitu takwa. Alhamdulillah kita punya modal. Alhamdulillah. Modal yang sangat besar. Ada 3. Dan semuanya ini mesti ada di bulan ini. Dan lebih-lebih lagi di malam terakhir ini. Apa itu? 1, puasa di siang hari. Kita sudah tahu semua bahwa puasa itu pahalanya tidak dibatasi. Yang kedua, kalau tuan-tuan tahu, saya tidak lama-lama, tapi kalau tahu terpaksa lama. Yang kedua adalah as-sabru, sabar, yang juga pahalanya tidak dibatasi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu diberikan pahala, disempurnakan pahala tanpa batas. Sabar dengan ketiga jenisnya. Sabar menghadapi musibah. Lapar ini kan musibah terbesar, akhi. Ya kan? Sebab di atas itu lagi mati. Makanya puasa itu melatih kita untuk sabar menahan lapar. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Apapun hal-hal yang menambah hasil pahala dari puasa kita sabar berikan. Dengan segala jenis amal, berinfak kita sabar. Ya saya? Sabar infak. Makan pun sabar. Apalagi berzikir, baca Quran, qiyamul lail dan seterusnya, sabar. Apalagi imam misalnya, salat berapa juz malam? 3 juz. Apa? Oh, 1/3 juz. Iyalah. Ya. Iya, 1/3 juz itu panjang. Biasa kita salat malam berapa juz? Iya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Sekarang sabar kita menghadapinya. Yang ketiga, sabar terhadap orang lain. Bukankah puasa melatih kita? Asal ada orang yang ngajak kita atau menyakiti kita, enggak. Saya sabar, saya puasa. Dan pahalanya tak terkira. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu al-afu wal-islah. Bersifat pemaaf dan memperbaiki hubungan sesama. Ya, memperbaiki. Sehingga segala sesuatu hal yang terjadi di antara kita selesaikan. Sebab Allah juga menjamin pahala yang tak terkira. Dan ingat, lihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
di malam yang sangat utama itu, beliau tanyakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ara'aita ya Rasulullah, idza adraktu lailatul qadri ma aqul? Ya Rasulullah, andainya saya bertemu dengan Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau tuan-tuan hitung kaum muslimin, kita bekerja di malam Lailatul Qadr itu, kapan dimulai hitung malam? Terbenam matahari sampai terbit lagi fajar. Berapa jam? Enggak pernah ngitung tuan-tuan. Iya, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. 10 jam. Berarti bekerja 1 jam, beramal 1 jam dari malam itu dapat gaji 8 tahun. Hah? Enggak, sejam bukan semalam. Tidak pandang menghitung, apa cara? Kan 10 jam semalam tuh. Ada orang menggaji kita lembur, lembur semalam nih saya gaji 8 tahun. Le tolak lecinan. Hah? Kalau ada orang bilang kita lembur malam ini, gaji kamu 8 tahun bekerja. 8 tahun 4 bulan loh. Ngitung itu ya payah juga 96 bulan. Berapa gaji sebulan? Rahasia Anggap gaji kita sebulan 1 juta dikali 96 juta. Ada enggak yang berani gaji lembur semalam 1 jam 96 juta? Enggak ada. Kalau ada, mau enggak? Mau enggak? Mau. Ya, siapa enggak mau? Kalau ikut SBU, peraturan Menteri Keuangan, 1 jam 6.000 rupiah cuma lemburnya. 6.000 rupiah. Makanya tidak banyak yang suka lembur. Tidak banyak yang suka lembur. Coba aja lah dikasih oleh Menteri Keuangan 60.000 1 jam, tuh banyak yang suka lembur, iya kan? 60.000. Tapi kalau 6.000 mana yang mau? Lembur 10 jam dapat 60.000. Ini dah. Ini hitung-hitungan kita ini. 2 juta. Dan wa ma'indallah khairun wa abqa. Dan di sisi Allah lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, tolak je lalu di malam-malam kini. Artinya nak lalu manjangnya semalam-malam ini, betul-betul kita tidak merasakan, tidak bisa membayangkan betapa besar kebaikan yang Allah ini kan sediakan untuk kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW, beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau telah dijamin diampuni dosanya. Beliau adalah orang yang bertakwa, tak pernah dikalahkan oleh siapapun, tetapi memperlihatkan kepada kita seperti hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim dengan lafaz yang berbeda, idza dakhala al-ashru ijtahad fihi atau fiha ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi SAW bila masuk 10 malam terakhir, beliau berijtihad, bersungguh-sungguh beribadah lebih dari malam-malam sebelumnya. Apa coror ya? Malam-malam sebelumnya saja sampai retak-retak tumit beliau, lalu gimana lagi nambahnya? Ma'asyul kiram dan Allah. Dalam riwayat lain dikatakan syaddal mi'zar. Beliau mengencangkan kain sarungnya, ikat pinggangnya. Kinayah, bahasa kinayah meninggalkan segala kenikmatan dunia. Sebab apa kenikmatan dunia sementara ini? Sebentar, 10 malam saja. Kemudian wa ahya lailah, dia hidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya bisa qiyamul lail. Kaum muslimin, kita janji tidak boleh panjang ya.
Nah, kapan mulainya qiyamul lail itu? Terhitung man qama lailatul qadri atau man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam layali Ramadan, diampuni dosanya telah lalu. Kapan dimulai? Kapan mulainya malam? Terbenam matahari. Thumma atimmus siyama ila al-lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Nah, puasa sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Artinya amalan yang kita lakukan sejak terbenam matahari itu sudah masuk menghidupkan malam. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, khususnya bapak-bapak, jangan sampai gara-gara berbuka meninggalkan sholat maghrib berjamaah. Nyabuk bernama buka bersama, tapi sama-sama tidak sholat. Ini bukan diampuni dosa yang telah lalu, bertambah dosanya yang sekarang dengan yang telah lalu. Makanya mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak acara berbuka bersama itu menambah dosa kalau tidak diberikan ilmu yang benar dalam pelaksanaannya. Buka bersama misalnya di kafe atau di hotel dan sebagainya, diiringi dengan musik religius. Orang berdoa menjelang berbuka, ini bermusik menjelang berbuka. Apa yang tidak dapat? Selepas itu acara campur aduk laki-laki perempuan. Mana doa nak mustajab? Ya, dalam berdoa nampak juga dosa. Belum lagi sholat entah di mana. Makanya kawan-kawan kita yang punya tempat-tempat untuk buka bersama, jangan lupa siapkan tempat yang lebih penting dari tempat makan, yaitu tempat sujud kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Adanya Ustaz, tapi bawa duanya tidak sambut. Bawa dua tidak sambut. Sudah itu tidak sekini angin. Apa sebut angin, apa nak bahasa? Ya, kalau bahasa lolok lah si kosatnya. Disengaja dibuat musola tidak nyaman. Entah apa lu kan cara pikirnya manajer. Jadi musola-musola di tempat-tempat umum tu sengaja tidak buat pendingin. Apa sebab? Nak jenuang mulamu situ. La haula wala quwata illa billah. Dasar memang tidak suka lama-lama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau pikiran kita tidak pernah lama di rumah Allah, berpikir rumah Allah cepat ditutup saja. Siapkan tempat yang lebih penting daripada sekedar tempat makan, supaya penghasilan antum itu barakah, dan hindarkan segala hal yang membuat orang berdosa di situ. Kalau perlu dibuat di mejanya woman only. Woman only apa maknanya? Nak lima hari sekali meja harus pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab bahasa awak muah tu orang tino ajonya itu buah meja. Kalau pakai woman only mahe, iko mineral water mahal, ayu potia, boja lagi, boja lagi. Ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak terbenam matahari itu sudah masuk mendiakan qiyamul lail. Awali dengan solat maghrib berjamaah di rumah Allah. Selepas itu karena kadang-kadang di antara mereka bahkan ada yang menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan berbagai ibadah. Kemudian jangan lupa salat isya berjamaah. Karena sebagian ada pula tarawih ikut tapi isya tidak. Isya do malam ikut ustaz ni. Rupanya salat isyanya sudah Ayolah apa lu carul yang nama qiyamul lail itu setelah yang wajib. Ada semayang saya kan untuk apa?
Dan lalu salat isya tadi, tapi la witir tadi. Apalagi kalau ada acara di bulan Ramadan, ya acara, subhanallah. Kadang-kadang acara mengalahkan ibadah. Makanya kalau boleh, tidak ada masalah, buatlah acara yang namanya safari, nak safari dakwah, nak safari apa namanya. Tetapi jangan acara kita mengalahkan ibadah. Kan enggak, Ustaz, kok acara kok Ustaz, tolong jangan panjang lo terawihnya. Ya akhi. Iya, sambutan, mohon maaf ya, pembangunan itu, sambutan itu penting betul. Tapi jangan sampai mengurangi porsi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akan mengurangi itu, safari masih yang air lah. Nak ada minum kan. Nah, kalau tidak ada minum kan copek sudah. Jemula mono pira topaknya, apa itu nya? Awiyo donya kan selesai. Jadi kadang-kadang berapa banyak gara-gara acara salat dipending, salat dipersingkat. Kadang ceramah ustaz pun babi siang ustaz, jemula mono ndaknya. Ustaz do karo. Padahal kaum muslimin kita perlu sentuhan-sentuhan iman sekarang. Penuh semangat untuk menghidupkan malam-malam ini. Kemudian sholat isya berjamaah. Qudwan, mana yang lebih afdal, sholat isya daripada sholat tarawih? Sholat isya. Sholat isya itu lebih afdal daripada sholat tarawih. Walaupun 40 rakaat. Sholat isya itu lebih didahulukan. Dan pahalanya juga tidak kurang dari sholat tarawih. Dan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan selain Ramadan. Man shallal isya'a fi jama'atin kutiba lahu salatu ka'annama shalla nisfa laila. Siapa yang salat isya berjamaah seolah-olah salat setengah malam. Dan besok disempurnakan dengan salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah seolah-olah dia salat semalam suntuk. Setelah itu baru ditambah dengan salat tarawih bersama imam. Man shallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, bukan dia, imamnya. Ya, anda selesai dahulu? Enggak, selesai imamnya, maka pahalanya seperti salat semalam suntuk. Nah, kaum muslimin dan muslimat, Allah sudah beri kita nikmat. Hidup masih, sempat ada, sehat ada, waktu diberikan. Tinggal kita mempelajari apa yang mesti kita lakukan. Tentu saja dengan ilmu. Sebab beribadah tanpa ilmu itu tidak diterima. Kadang-kadang tanpa ilmu, orang melakukan ibadah yang dilarang di waktu yang utama. Ada waktu utama, tapi dilarang beribadah tertentu. Apa contohnya? Hari raya, hari utama enggak? Puasa bagus enggak? Hah? Puasa di hari raya dilarang. Dilarang. Sama nanti. Antara imam mungkin istirahat antara 4, selesai salat tarawih 4 rakaat, istirahat sekejap, 10 menit, 5 menit. Nah, lalu ada yang salat, namanya taqib. Salat sendiri, salat sunat. Nah, gimana? Bagus apa tidak? Tidak pernah buat Ustaz, aman kalau gitu. Kalau itu aman. Kalau ada yang buat, gimana? Nanti kalau kita larang, Ustaz, kenapa larang orang sholat? Sholat kan baik. Sholat mutlak kapan saja kan dibolehkan. Betul mas. Cuman ini khilafus sunnah. Ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Antum jangan nambah-nambah dari imam. Ikut saja imam. Kecuali imamnya istirahat sampai jompe berkoboti boleh, itu tidak kurang. Nah, misalnya nanti kan sholat nih 4 rakaat, jam 9 nanti selesai 4 rakaat tuh. Kalau tengok-tengok nampaknya 9 dan selesai 4 rakaat tuh. Nah, nanti istirahat dia sampai jam 2, baru pulang lagi sini. Itu silakan. Tapi kalau hanya 5, ini namanya ta'qib seperti ini, khilafus sunnah. Ada sebagian kita perhatikan, ya. Sebagaimana tidak sedikit orang kadang-kadang ketika kita sedang ceramah ini dia sibuk berzikir sendiri gitu. Dia lupa bahwa menuntut ilmu sesaat lebih afdal daripada berzikir setahun.
Karena sebaik-baik zikir ada itu adalah menuntut ilmu. Apalagi kalau zikir ratib yang dia baca itu tidak ada dasar syar'inya sama sekali. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak orang tanpa ilmu melakukan amal. Kadang-kadang amal itu tidak dibolehkan di saat walaupun waktunya utama, tapi tidak disyariatkan. Oleh sebab itu, maka perbanyaklah belajar ilmu dan jangan lakukan sesuatu kecuali dengan ilmu. Nah, untuk supaya lebih optimalnya bagi yang punya kesempatan dan tidak ada keterikatan dengan kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan, maka adalah lebih banyak tinggal di rumah Allah, baik i'tikaf ataupun sekedar luzumul masjid. Ada bedanya i'tikaf dengan diam di masjid? Ada? Kalau tidak tahu bilang, tidak tahu biar awak jolet. Kaum muslimin. Ada i'tikaf, ada sekadar tinggal di masjid. I'tikaf itu waktunya minimal sehari atau semalam. Sedangkan tinggal di masjid tidak ada batas waktunya. Sejam, 2 jam, 10 menit. Kalau yang penting berlama-lamalah di bulan ini di dalam masjid. Karena di masjid lebih bersih mata kita, lebih terjaga hati kita, lebih juga terjaga lisan kita. Ya, kalau sempat nak tergerak hati, nak ghibah, cepat ambil Al-Quranul Karim, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atau terbayang nampak orang di luar lewat-lewat, pindah ke tempat yang lain, jangan dekat pintu duduknya dan sebagainya. Masjid lebih aman. Dan mudah-mudahan berlama-lama di masjid itu kita selalu dapat doa malaikat. Lah kalau malaikat melobikan ke Allah Ta'ala, dia terima enggak ya? Doa malaikat itu diterima enggak? Nah, makanya orang-orang di masjid itu lebih diharapkan diterima daripada yang tidak atau yang jarang ke masjid. Karena sebab itu nak cari tempat yang keramat itu bukan di kuburan tapi di masjid. Disinilah karamah itu yang banyak. Jangan pergi ke kuburan kemana-mana, entah benar tanda. Nanti di hari akhirat mereka berlepas diri dari kita. Ya, banyak Quran mereka nanti berlepas diri dari orang-orang yang mengagungkannya, mengkultuskannya. Tapi kalau kita mengagungkan Allah di rumah Allah ini, Allah tak akan berlepas diri dari kita. Maka tinggalkan keyakinan-keyakinan yang membuat kita berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian aja lah dulu. Kan janji tadi nak panjang-panjang, ternyata panjang juga. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.